Shalom saudara kekasih, kembali lagi kita berjumpa pada Senin 25 Juli 2022. Kita kembali mendengar kebenaran firman Tuhan dengan judul Peringatan dan Penghukuman. Itulah firman yang diucapkan Tuhan tentang Moab pada waktu yang lalu. Yesaya pasal 16 ayat 13. Bacaan harian Yesaya pasal 16 sampai dengan pasal 18. Melanjutkan pasal sebelumnya, Yesaya 16 ini menyatakan tentang apa yang akan dialami oleh Moab jika mereka tidak bertobat. Tuhan memberikan peringatan kepada Moab. Tuhan tidak pernah memberikan penghukuman tanpa peringatan terlebih dahulu. Penyerbuan oleh bangsa Asyur akan menghancurkan Moab jika mereka tidak sungguh-sungguh bertobat. Melalui sang nabi yang memberikan nasihat yang baik kepada orang-orang Moab supaya memperbaiki apa yang salah di antara mereka dan secara khusus supaya berbaik hati kepada umat Allah sebagai cara yang paling tepat untuk mencegah penghakiman yang diancamkan sebelumnya. Karena khawatir mereka tidak akan mau menerima nasihat ini, maka Nabi melanjutkan dengan menubuatkan kehancuran negeri mereka yang sangat mengenaskan. Dan kekacauan yang akan mereka alami dalam hal ini terjadi dalam waktu 3 tahun. Allah telah menunjukkan bahwa Dia tidak senang dengan kehancuran orang-orang berdosa dengan cara memberitahu mereka hal yang dapat mereka lakukan untuk mencegah kehancuran itu. Itulah yang Dia lakukan di sini kepada Moab. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Alkitab berkata bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah Tuhan tebus dengan darahnya yang mahal, bukan dengan barang yang fana, emas atau perak, tapi oleh segenap kasih dan pengorbanan yang begitu mulia. Bahkan Alkitab juga berkata, kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak, maka tidak pernah Tuhan membiarkan kita, termasuk ketika kita berbuat dosa. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai dengan 8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Puji Tuhan, kita bukanlah anak-anak gampang, tapi kita adalah anak-anak Allah yang hidup, yang rela dikoreksi jika bersalah, rela menerima teguran dan peringatan dari Bapa kita yang penuh kasih, supaya kita tidak turut dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Refleksi, sudahkah kita memiliki hati yang rela untuk dikoreksi atau diperingati? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Bapa kami, Bapa yang tidak pernah berhenti untuk mengajar dan menasehati kami. Sungguh kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Power statement: dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Tuhan Yesus memberkati.